Hai teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Bunda Muksa. Di video kali ini aku mau share tips gimana caranya bayi ketika imunisasi itu tidak demam ya teman-teman. Nah, sebelum aku mau share tipsnya, ini aku mau cerita dulu ya. Jadi apa aja sih yang harus dibawa ketika imunisasi anak di puskesmas? Jadi yang pertama ya teman-teman, ini adalah buku KMS, buku pink ini ya. Tapi biasanya kalau di dokter itu dapat tergantung rumah sakitnya ya teman-teman, terdapat kartu sendiri gitu. Nah ini karena aku periksanya di puskesmas dapat buku pink ini. Kalau di bidan juga dapat buku ini ya teman-teman. Jadi ini buku penting banget ya, rekamedik selama kita hamil dan nanti sampai anaknya lahir sampai umur 3 tahun ya. Terus lanjut ada kartu tanda berobat. Nah itu tadi kartu tanda berobat. Terus habis itu dompet, kemudian ganti baju. Ini aku cuma bawa bawahan aja ya teman-teman, sama ini popok. Terus habis itu tidak lupa plastik. Nah plastik ini buat apa? Nanti ketika sambil menunggu antrian tiba-tiba ini bayinya buang air besar ya, jadi kita di plastik nanti dibuang di tempat sampah. Terus pakai tisu basah ya. Jangan lupa ini minum, aku juga bawa minum karena kalau dehidrasi nanti nggak bagus ya teman-teman untuk si bayi. Nah lanjut, ini aku mau masukin di tas. Jadi saran aku ketika membawa bayi ketika imunisasi itu kan barangnya banyak ya teman-teman. Jadi bawa yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pokoknya semuanya masuk jadi satu. Nah saran aku ya teman-teman, sebelum berangkat itu siapin dulu seperti ini, biar tidak repot mendadak gitu. Jadi nyiapannya malam. Jadi aku nyiapin ini waktu malam ya teman-teman. Lah ketika sudah siap semua, paginya tinggal merawat si bayi. Karena aku merawatnya 2 ya teman-teman, bayi sama toddler. Jadinya kalau malam itu aku siapin semua. Bahkan kalau malam udah disiapin, paginya juga masih repot gitu ya, namanya juga anak-anak. Nah ini videonya aku ulang ya teman-teman, nanti tadi hanya ada yang keskip. Jadi yang pertama itu membawa buku KMS, terus kemudian ada tisu basah, terus ganti baju, terus plastik, pampers, terus apalagi teman, oh iya dompet. Jadi apa aja yang dibawa? Jadi ada kartu berobatnya yang dari puskesmas, jangan lupa juga uang. Biasanya itu emang kalau di puskesmas gratis ya teman-teman, paling cukup bayar administrasi waktu di awal aja. Nah setelah ini aku mau tag video waktu di puskesmas ya, makanya jangan di skip ya teman-teman. Nanti aku share tips bagaimana tidak demam. Jadi ini pertama aku awal antrian, jadi naruh kartunya ya teman-teman. Nanti setelah naruh kartu itu ditaruh di resepsionisnya. Nah tadi dicek suhu dulu ya, nanti kalau sudah dikasih buku rekamedik. Setelah itu langsung naik ke atas. Nah ini kalau di atas di tempat imunisasi lantai 2 itu ada spot corner buat main anak-anak ya teman-teman. Jadi mereka sambil nunggu tidak bosan. Nah ini kakak main, aku lagi di tempat imunisasi gitu. Nanti ada videonya di sini. Nah ini dia sama siapa? Sama ayahnya ya, ini dia tempatnya. Nah nanti kalau setelah dari sini itu langsung ambil obatnya itu di lantai 1. Biasa kalau obatnya itu paracetamol ya teman-teman. Oke, sekarang ke intinya. Jadi kalau tips anak biar tidak demam tinggi, pertama setelah selesai imunisasi pulang itu langsung dikasih obatnya teman-teman. Obat paracetamol itu sedikit aja, jadi tidak nunggu ketika anak demam. Nah terus kedua, beri ASI bagi yang pakai sufor ya, sufor itu yang banyak, yang memenuhi ya.
Terus yang ketiga itu selalu dekap si bayi ya teman-teman, bisa digendong. Dan khusus aja ketika habis imunisasi gitu ya. Karena kenapa? Pastinya kalau habis imunisasi itu badan pegel, terus capek, linu. Orang dewasa aja kan seperti itu. Pastinya kalau bayi juga seperti itu, cuma dia kan nggak bisa bicara, nggak bisa apa, makanya ada yang rewel, ada yang panas kayak gitu teman-teman. Jadi saran aku digendong, didekap gitu. Kalau nggak terbiasa digendong nggak apa-apa lah, sekali-kali digendong setelah imunisasi. Karena kenapa? Itu si bayi merasa nyaman dan tenang. Akhirnya ketika nyaman dan tenang, cepet sehat gitu ya, nggak harus demam tinggi gitu. Jadi kayak ketahanan tubuhnya itu secara nggak langsung itu tertanam gitu ya teman-teman. Dan yang keempat ini ya, si bayi jangan dikasih baju yang tebal atau berlapis-lapis, karena itu nanti mau menghambat demam itu turunnya sulit. Jadi pakai yang biasa aja, tapi ya jangan terlalu tipis ya teman-teman. Pakai baju yang biasa aja, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis, dan jangan ditumpuk-tumpuk gitu ya. Biasanya kan takutnya nanti karena demam terus dikasih selimut, baju panjang yang tebal, tidak disarankan ya teman-teman. Nah yang terakhir kelima ini, jadi sebelum imunisasi usahakan mood si bayi itu bagus ya, jangan dibikin dia nangis. Emang kalau bayi itu rewel, jadi gimana caranya, kita kan sebagai ibu sudah paham gimana caranya dia nggak rewel dan nggak nangis. Itu pokoknya moodnya dijaga lah. Ketika mood dijaga itu secara gak langsung kan daya tahan tubuhnya itu bagus, dan nanti ketika imunisasi insya Allah tidak demam. Kalau demam itu cukup biasa, demam biasa sehari gitu ya, nggak harus sampai demam tinggi gitu. Nah ini aku udah selesai keluar ke parkiran. Nah kalau di puskesmas ini parkirannya di luar seperti ini ya, jadi selalu ramai, apalagi kalau hari Selasa sama Kamis itu kan jadwal imunisasi, jadi selalu ramai ya teman-teman. Nah ini waktu siangnya habis selesai imunisasi, anak-anak istirahat di depan TV ya. Jadi itu kakak-kakak itu setiap hari kayak gitu usil, terus banyak gerak, namanya juga anak-anak ya, yang penting kita awasi aja. Nah ini malamnya sekitar habis maghrib, adik alhamdulillah nggak panas teman-teman, cuma mungkin ya kayak gitu badannya pegel terus nggak enak. Ya udah gendong aja, dan kelihatan lelah gitu ya wajahnya. Ya kakak sudah tidur, alhamdulillah nggak panas. Nah ini lihat TV gitu. Kalau ayahnya di lantai 2 lagi ngelesi anak-anak, jadi ada bimbel gitu ya di rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel aku. Jangan lupa subscribe ya. See you my next video.